Atong kewong. Welcome to my channel Tong Tong Kewong. Oke, hari ini gue nggak ngebahas makanan dulu, gue bahas tentang proses awal ke luar negeri dan gimana caranya kerja di luar negeri. Kenapa gue gini? Sebenarnya ini ada banyak pertanyaan tentang ini dan gue baru sempat bikin video. Oke, gue ceritain dulu pengalaman gue ke luar negeri. Waktu itu ada lowongan kerja, salah satu agensi buka lowongan untuk kerja di Kuwait, di salah satu media sosial. Gue apply dan alhamdulillah waktu itu gue dapet. Gue dipanggil untuk interview. Nah, interview pertama itu gue sama pihak agensi. Apa aja sih yang dibawa? Persyaratannya untuk interview: CV dalam bahasa Inggris, KTP, KK, NPWP segala macam. Semua dokumen yang lo anggap penting untuk interview. Dan jangan lupa referensi kerja. Interview gue dalam bahasa Inggris waktu itu. Itu bener-bener nggak asal-asalan. Jadi emang harus bener ya. Buat keluar negeri ini lo harus persiapin segala sesuatunya dengan matang. Nah, seminggu kemudian udah selesai interview, gue lolos interview pertama. Seminggu kemudian gue interview sama usernya langsung. Usernya itu GM, asisten GM, dan HRD-nya, Pak HRD dari perusahaan yang gue apply ini, yang gue lamar kerjanya ini datang, orang Timur Tengah itu. Gue ditanya segala macam, biasalah pertanyaan tentang interview. Selesai interview, gue dikasih surat job letter. Di situ ada peraturannya tentang masalah gaji segala macam. Gue baca, kalau waktu itu gue setuju, jadi gue tanda tangan. Kalau lu nanti suatu saat begitu lu nggak setuju dengan ketentuan segala macam, lu bisa tolak atau lu bisa nego gajinya. Oke, next. Selesai interview, gue udah dapet job letter. Gue tinggal nunggu visa entry. Sambil nunggu visa entry itu gue ikutin prosesnya, kayak bikin SKCK yang pertama. Bikin SKCK. Apa aja sih syaratnya SKCK? Nah, ini SKCK-nya khusus luar negeri ya. Jadi beda sama SKCK lu buat di Indonesia buat kerja gitu. Jadi ini beda banget. Karena waktu itu posisinya gue tuh tinggal di kabupaten di Cirebon. Jadi yang gue lakuin pertama, gue minta surat rekomendasi di Polsek. Dari Polsek gue ditembusin ke Polres Cirebon, Polres Kabupaten Cirebon. Nah, di Polres Kabupaten Cirebon itu gue ikutin prosesnya kayak bikin sidik jari dan cek golongan darah kayak begini. Ini contoh kartu sidik jari gue, bisa dilihat ya. Sorry agak jauh. Nah, dan ini kartu golongan darah gue. Dua kartu ini nanti kita bawa ke Polda untuk bikin SKCK buat keluar negerinya selanjutnya. Nah, udah di Polda, kita bawa dua kartu ini. Jangan lupa bawa KTP, kartu keluarga beserta fotokopinya, dan foto 4x6 background merah. Itu penting. Nah, untuk saran gue, foto 4x6 itu banyakin. Lu stok banyak. Buat apa? Ini bakal kepake banget. Buat ngurus segala macam ini bakal kepake banget. Oke. Habis selesai medical, selesai nih, SKCK gue udah dapet. Kok medical sih? SKCK. Iya. Oke, after SKCK gue dapet, gue proses selanjutnya medical check up. Nah, medical check up ini untuk luar negeri nggak sembarangan, jadi nggak asal lu datang. Jadi ada prosesnya. Proses yang pertama itu pihak agensi akan daftarin lu ke GAMKA, karena untuk Timur Tengah kayak Kuwait, Saudi, dan Timur Tengah yang lain kecuali Dubai sama Abu Dhabi, setahu gue udah nggak pakai GAMKA. Nah, didaftarin sama agensi gue, itu dia bayar pakai dolar, ditalangin. Cuman gue bayar ke ininya, kalau nggak salah waktu itu 150.000 untuk rupiah, cuman gue lupa berapa dolar. Nah, udah gitu, udah daftar, kita dapat email tuh dari GAMKA-nya di mana kita proses medical. Jadi kita diacak, kita nih nggak bisa milih lu pengen di sini, lu pengen sini, nggak bisa. Jadi GAMKA tuh yang nentuin di mana lu harus medical. Untuk di Jakarta tuh tempatnya yang setahu gue itu daerah Tebet paling banyak, Otista, sama di last time daerah Condet.
gue medical pertama condet waktu itu. Nah udah medical, apa aja sih yang disyaratin untuk bikin medical? Lu mau medical check up nih, apa aja? Yang pertama lu bawa biasa KTP, kartu keluarga, dan paspor. Paspor, foto 4x6. Nah, gue baru, kenapa? Paspor gue sebenarnya udah punya, udah jauh-jauh hari gue udah bikin sebelum ngelamar kerja ini gue udah bikin. Oke, gue jelasin dulu bikin paspornya. Bikin paspor waktu itu gue bawa akte, kartu keluarga, KTP beserta foto. Itu semuanya gue bikin sama gue bawa sama fotokopinya. Kalau lu udah nikah, lu wajib bawa buku nikah juga. Nah waktu itu gue bikin dan masih manual, belum ada online. Gue dateng, prosesnya panjang, ada interview, ada foto segala macam. Nah kalau dia udah oke, paspor jadi 3-4 hari jam kerja. Jadi gitu. Berapa sih biayanya? Untuk biaya paspor itu 355.000 dan adminnya itu 5.000. Dibayarnya nanti dikasih arahan, waktu itu dibayar ke ATM BNI atau lu lewat bank BNI. Jadi kita bayar langsung lewat itu ke ATM atau ke pihak bank BNI. Nah oke, gua skip ya, paspor udah selesai. Untuk medical bawa paspor segala macem ya kan. Waktu itu posisinya gua ternyata belum ada surat entry visa dari perusahaan gua ditolak. Tapi gua telepon pihak agensi, ternyata agensi nego, alhamdulillah dapet. Dan gue bisa itu bikin medicalnya itu alhamdulillah selesai. Apa aja sih yang di medical? Medical untuk kerja di Indonesia sama di luar negeri itu beda banget. Ada bedanya tuh di vaksin. Medical di Indonesia paling sekedar cek darah, mata, berat badan segala macam, seperti apa lagi ya, urin, tes urin gitu ya kan. Nah untuk ke luar negeri itu kita ditambahin kayak vaksin. Biaya medikal berapa? 1.500.000 waktu itu. Gua nggak tahu nih tahun 2020 ini berapa, gua nggak tahu. Gua belum update lagi. Cuman waktu itu gua tahun 2018 itu masih 1.500.000. Oke, medikal udah selesai. Ini semuanya udah ditembusin sama pihak agensi ke kedubes segala macam, ke perusahaan ini. Visa gua turun. Visa kerja gua turun. Proses apa lagi nih kira-kira habis ini nih? Habis visa itu waktu itu gua harus PAP di BP 3 TKI daerah Ciracas, Jalan Pengantin Ali nomor 7, Jakarta Timur. PAP itu apa sih? PAP itu pembekalan untuk lu kerja ke luar negeri. Waktu itu gua unik banget sih, gua disatuin sama banyak para TKI, jadi ada beberapa sesi gitu. Teman lu di situ dapat makan juga, dapat cemilan. Dibahas itu masalah pembekalan kayak buat lu ngadepin orang, karena kan sifat orang tuh setiap negara tuh punya karakter masing-masing. Lu ngadepin orang India gimana, orang Mesir gimana, orang Filipina gimana, orang Nepal gimana. Kenapa dibahasnya 4 orang ini? Karena ini orang paling banyak di Timur Tengah, orang India, Mesir, orang Arab, orang Filipina itu paling banyak di Timur Tengah. Jadi kita dibekalin gimana sih cara menghadapi mereka, dan kita dibekalin juga tentang masalah penyakitnya, kayak apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita hadepin, apa yang harus kita lakuin dengan kondisi yang berbeda dengan Indonesia segala macam. Dan kita dibimbing juga soal mental, kalau kerja di luar negeri harus gimana. Jadi semuanya bener-bener kompleks sih, bener-bener bagus untuk pembekalan. Tapi ada sebagian, ini gue nggak bisa bilang harus PAP, cuma ada sebagian kebetulan pemberangkatan kedua temen gue nggak pakai PAP, jadi langsung aja, jadi nggak makan waktu. Nah udah PAP, gue sambil nunggu tiket pesawat turun waktu itu kan, tiket pesawat turun, alhamdulillah gue persiapan untuk keluar negeri. Ini ada yang nanya nih, apa sih bang yang dipersiapin buat keluar negeri katanya? Yang dipersiapin itu gampang sebenarnya. Lu bawa obat-obatan, peralatan mandi, baju. Nah untuk Timur Tengah ini yang penting apa? Lu bawa kaos kaki sama sweater. Jadi kaos kaki gue saranin lu tiap hari ganti. Kaos kaki jangan bawa satu, bawa yang banyak. Jadi setiap hari harus ganti. Karena kenapa gue bilang tiap hari? Ini kalau musim dingin
lu bakal harus pakai kaos kaki dan sweater. Ini gue bilang gini kenapa pengalaman gue. Musim dingin di Kuwait dingin banget. Gue nggak nyangka loh, ini negara paling panas di Timur Tengah. Pernah panasnya sampai 56 derajat. Ini kalau dingin itu sampai 2 derajat, bahkan bisa sampai 0. Bahkan di daerah di blok berapa gitu itu sempet turun hujan es di bulan November tahun kemarin. Jadi emang ekstrim. Jadi untuk kita yang orang Indonesia, tubuh itu kaget dengan cuaca di Kuwait, karena kita Indonesia kan tropis kan, panas ya nggak terlalu panas banget dan dingin juga nggak terlalu dingin banget. Kalau di sini panas banget, dingin banget. Mungkin nggak sedingin kutub, cuman untuk tubuh kita yang tubuh orang tropis, ini gua rekomendasiin lu bawa sweater. Jangan bawa 1, bawa 2 atau 3. Ini berguna banget pada saat lu musim dingin. Terus bawa kupluk buat nutupin kuping ya kan, bawa shawl, itu penting banget. Terus apalagi? Kalau bisa gue saranin bawa obat-obatan yang tadi udah gue bilang, obat-obatan. Lu punya penyakit apa, alergi apa tuh lu bawa stok. Sebab gue nggak nyaranin lu sakit berat di Kuwait. Nanti gue bahas abis nih. Terus makanan secukupnya, cemilan lu, roti sekiranya yang cukup aja lah. Jangan khawatir, di sini juga lu bisa nyari. Dan kalau bisa jangan bawa Indomie. Orang Indonesia tuh lucu. Sebenarnya gue termasuk yang lucunya itu. Pengalaman gue kemarin gue bawa Indomie. Taunya di sini banyak Indomie. Jadi buat apa gue waktu itu gue pikir gue cuma beratin tas gue doang. Nah ini ada yang nanya nih, Bang, apa sih yang nggak boleh dibawa? Yang nggak boleh dibawa ya pasti inilah yang barang-barang terlarang ya kan. Ini kan Kuwait kan negaranya Islam banget, maksudnya lu nggak boleh bawa alkohol, lu nggak boleh bawa narkoba gitu. Tapi lu boleh bawa rokok maksimal 2 slop. Dan untuk lu yang kerja di dapur, lu boleh bawa pisau, tapi jangan taruh di kabin, lu taruh di bagasi, di koper. Lu cover, wrapping segala macam. Nanti lu ditanya buat apa, ini gue buat kerja di dapur, diharusin bawa pisau ini, nggak apa-apa. Jadi harus taruh di koper. Nah untuk di kabin di pesawat, apa sih yang nggak boleh dibawa? Benda cair. Kalau lu punya parfum, deodoran segala macam, pokoknya yang bercair itu jangan taruh di tas, jangan taruh di kabin, tas yang lu bawa ini, jadi dalam pesawat. Kenapa? Nggak dibolehin. Gue sih belum tahu alasannya, cuman memang nggak boleh benda-benda cair. Dan kalau lu punya stok minuman pun harus lu habisin. Kalau nggak lu buang, kalau lu nggak bisa minum. Jadi gitu. Jadi harus benar-benar di tas lu tuh nggak ada benda cair, nggak ada benda cair. Nah ini ada lagi, bagaimana cara bertahan hidup di sana? Pengalaman gue waktu gue sebulan di sini, gue mimisan. Sebulan 2 bulan gue mimisan karena tubuh gue kaget ngadepin cuaca ekstrim kayak di sini. Di sini kan gue bilang tadi, sebelumnya gue bilang kayak ini panas ya panas banget, kalau dingin banget. Jadi tubuh gue belum sesuai waktu itu, belum bisa beradaptasi. Ada lagi, Bang, gaji di sana gimana? Gaji di sini kalau gua compare sama negara Timur Tengah lain sih ya gede, termasuknya gede ya, besar. Karena di sini mata uangnya dinar, 1 dinar itu sekitar 45.000 sampai 50.000. Jadi di antara itu naik turun. 60.000 juga nyampe man. Iya, sempat 60.000 di bulan ini, bener sih, sempat 60.000 kemarin di bulan Maret karena krisis itu. Itu kalau ngirim uang mantap juga itu. Nah, perbedaan kerja nih, ada yang nanya nih, gimana sih Bang perbedaan kerja di hotel sama di restoran? Oke, gua sebutin dulu ya. Kalau di hotel kita itu jam kerjanya kompleks, 9 jam kerja, kecuali hotel minta lembur. Gua dapat benefit di hotel tuh, dapat akomodasi, transportasi dan makan. Makan itu sepuasnya. Jadi lu kalau mau makan atau lu nggak mau masak sendiri di akomodasi, lu bisa ke hotel naik mobil. Kalau gua di sini transportasi itu setiap berangkat kerja kita dapat bis jemputan, jadi enak banget, gua tinggal duduk doang di mobil jalan. Dan akomodasi kebetulan alhamdulillah ini gua laki banget, gua dapat akomodasi terbaik. Kenapa gua bisa bilang terbaik? 1 kamar cuma 2 orang dan fasilitasnya kita ada dapur, kamar mandi bener-bener super bersih, dan ini akomodasi bersih.
Kenapa gue bilang bersih? Gue compare sama akomodasi teman-teman gue yang di perusahaan lain gue kunjungin, itu masih the best di tempat gue. Ya, alhamdulillah. Cuman gue nggak tahu sih, mungkin ada sebagian yang belum gue cek lebih bagus juga. Cuman untuk akomodasi tempat gue gitu bagus. Gue juga di sini fasilitasnya ada kolam renang, ada tempat fitness, tempat olahraga, biliar segala macam. Jadi alhamdulillah sih. Masalah gaji, kalau gue bilang gaji itu untuk restoran itu biasanya lebih gede. Kenapa bisa lebih gede? Karena ada sebagian restoran dia nggak ngasih fasilitas tempat tinggal gratis, makan gratis, dan transportasi gratis. Jadi lo tuh segala sesuatunya sewa sendiri. Makanya kalau gue pribadi gue lebih milih yang nggak sewa, jadi gue milih yang dapat gratis. Kenapa? Karena gue compare, gue hitung-hitung pengeluaran di sini lumayan mahal. Untuk yang kecil aja cuma 60 KD. 60 KD itu untuk kamar kecil untuk satu orang itu 60 KD di sini. 60 KD itu sekitar 3 jutaan tiap bulan. Gue nggak mau buang uang 3 juta gitu. Untuk makan ya lu bisa masak. Kalau yang buat kerja di restoran dan nggak dapat akomodasi, lu bisa masak sendiri tempat tinggal lu. Dan transportasi juga untuk yang nggak dapat biasanya berangkat pakai bis atau taksi. Makanya gue saranin ketika lu mau ngelamar ke luar negeri, lu dapat job letter, lu baca job letternya itu baik-baik, benefit apa yang lu dapat, akomodasinya gimana, segala macam, makannya gimana, lemburannya gimana, transportasinya gimana, itu semuanya lu wajib baca. Dan lu harus pilih sesuai yang kebutuhan lu gitu. Jadi gua juga nggak bisa maksa lu harus sini nggak, lu punya pilihan. Dan jam kerja untuk di restoran Timur Tengah kebanyakan split, jadi lu misalnya contoh kerja dari jam 9 pagi, nanti jam 1 pagi sampai jam 1 siang sampai jam 4 sore atau sampai jam 5 sore itu lu istirahat. Jadi gitu. Tapi untuk gaji yang masih gede restorannya gara-gara itu sih, kebanyakan karena nggak dapet akomodasi. Dan gue saranin buat lu yang mau kerja di restoran di Timur Tengah, lu lihat dulu latar belakang restorannya apa, perusahaannya gimana, sebab ini penting banget. Banyak sebagian orang kerja di sini dia cuma minat kerja, gaji gede, cuman nggak lihat latar belakangnya gimana, perusahaannya besar atau enggak. Kenapa gue bisa bilang gitu? Itu buat lu juga. Kalau perusahaan gede itu di sini gue nggak bisa disebutin namanya, ada perusahaan gue gede lah perusahaannya, lu tuh semuanya dijamin kehidupan lo. Maksudnya gini, ketika ada kenapa-napa lu bakal dilakukan, ditindak secara profesional. Jadi nggak asal lu ngurus sendiri segala macam, enggak. Jadi semuanya dia atur gitu sebagus mungkin. Oke, udah begitu aja yang bisa gue bahas. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, lu boleh tanya di kolom komentar di bawah. Nanti bakal gue jawab tentang luar negeri. Apa aja nanti gue bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih Tong Kewong. Tadi compare